warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barrij'an umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz ayyidna datal watan fil alamin bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Selanjutnya hadis yang sudah lalu adalah hadis yang menjelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Hakim bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna syakirina li ni'matika musnina biha qabilina laha wa atimmaha alaina. Dari hadis inilah al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh mengambil doa yang ada di Hizib Nanjaya, Hizib Nahdlatul Wathon. Jadi kita punya hizib. Apa arti hizib? Kumpulan doa-doa. Dari mana dikumpulkan doa-doa itu? Tentu dari Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana. Di mana itu? Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu di Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hafal menunya. Itu semua diambil dari Al-Quran. Demikian juga Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh mengambil doa-doa dari hadis-hadis. Seperti hadis ini. Bahwa Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina. Ya Allah, berkahilah asma'ina, pendengaran-pendengaran kami, kentok-kentok kami. Diberkahi ya Allah. Andaan gedok kena. Telinga yang barokah, pendengaran yang barokah nantinya di akhirat. Malaikat memanggilnya surga, surga, surga unin bedengah. Tapi kentok yang gedok atau telinga yang tidak diberkahi oleh Allah diajak, diarahkan, diinstruksikan ke surga-surga apunin bedengah. Neraka unin bedengah. Na'udzubillah. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salah satu doa untuk kebarokahan asma'ina, pendengaran-pendengaran kita semua. Telinga-telinga yang barokah adalah telinga yang hobi mendengar ayat-ayat Allah. Telinga yang diberkahi Allah, telinga-telinga yang senang mendengar hadis-hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tanya diri kalian, apakah telingamu lebih senang mendengar dangdut atau mendengar Al-Quran? Tentu kaulah yang bisa menjawab. Karena kalian yang punya kentok, saya tidak bisa menjawab hal itu. Nah demikian juga, apakah telinga anda lebih senang mendengar pengajian, lebih senang mendengar hadis-hadis Nabi, atau yang lainnya? Tentu kalianlah yang bisa memutuskannya. Kalianlah yang menentukannya. Dan kalianlah yang bisa menjawabnya. Kita kembali bahwa arti diberkahi ya Allah, berkahilah kepada kami
asma'ina, pendengaran-pendengaran kami, wa absarina, dan penglihatan-penglihatan mata-mata kami. Mata kena adik berkah endah ya Allah. Apa ciri tanda mata yang barokah? Kalau dia pakai kacamata. Kenapa dia pakai kaca? Karena terlalu sering baca Al-Quran, sering baca hadis, sering baca kitab, akhirnya dia menggunakan kaca. Tapi kalau matamu lebih sering melihat TV atau komputer atau HP, nah berarti itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian adik-adik? Bahwa asma'ina wa absarina, pendengaran kita, penglihatan kita, wa qulubina, hati kita, atiangan, pikiran, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Apa artinya? Dindik gawe melamun dik tahu bahasa tite. Ya kena wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau lakukan kalau kalian tidak ketahui. Maknanya apa? Jangan kita melakukan ibadah yang kita tidak pahami atau belum tahu caranya. Karena akan tidak sah itu. Kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kan begitu pengajian dalam kitab Zubat itu. Setiap orang yang beramal, apapun yang kita lakukan tanpa dilandasi oleh ilmu, mardud. Amalmu, pegawaianmu adalah ditolak alias tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyang tapi tidak tahu syarat salat, ngulu ndik nuwah. Tidak menghadap ke kiblat, mbeandang tu timu anda. Sah kira-kira? Tidak sah. Salat tapi sayang dia kadu selana kontek, ndik kadu selana dalam, selana kontek kadu. Apakah sah kira-kira? Mana sahlah? Tidak sah, terbuka aurat. Salat dia tapi dia tidak berwudu. Dia kira wudu itu tidak wajib. Akhirnya dia tinggalkan wudu. Ada kanggon pokok bersih hati ente katanya. Ya, ada di satu tempat itu behaga lain berguru kaya. Apa yang terjadi? Itulah dia. Pokok bersih hati, dakan dia bersih zahir. Pokok bersih hati. Sehingga dia tidak berwudu. Sehingga dia menek, dia besok menek. Ada pokok bersih hati. Dia buang air besar pun dia tidak, dia besok. Itu sudah prinsipnya. Pokok bersih hati. Dakan but dan dia bersih tak apalah kan. Bilain berguru dengan seperti itu ya. Makanya hadis yang sering disampaikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Sahidulu adalah inna hazal ilma dinun panzuru amman ta'khuzuna dinakum. Itu hadis yang sering disampaikan oleh Al-Maghfur. Demikian juga hadis ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Akhrajahu Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Seseorang itu tergantung gurunya. Itu arti ar-rajulu ala dini khalilihi. Tergantung gurunya kalau bahasa pendidikan. Tergantung khalilnya. Tergantung yang dia beton ngepen. Bahasa sekarang. Kalau dia ngepen ke Michael Jackson, ya bulunya seperti Michael Jackson. Sekalipun potongannya tidak seperti Michael Jackson. Kalau dia ngepen ke Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh misalnya, Masya Allah dia bawa sejadah, bawa tasbih, Masya Allah. Itulah kalau bawa kitab dia koko kitab seperti ini. Karena ngepen ke Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Kalau ngepennya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, otomatis tindak tanduknya, tingkah laku, perilakunya seperti apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna ar-rajulu ala dini khalilihi.
seseorang itu tergantung siapa yang dia jadikan public figurnya. Saya tak ngefan bahasanan. Ya, misalnya anda ngefan ke teman anda, masya Allah, ambil tantan batur muyen tak. Jaket berduit, milun beli jaketnya sekalipun berutang. Nah, itulah yang namanya cinta. Nah, demikian juga dalam bidang ilmu adalah ala dini khalilihi, tergantung gurunya. Karena guru besar kita al-maghfurlah, alhamdulillah, kita berhizib, kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Hadis, kita membaca fikih, membaca ilmu-ilmu, kitab-kitab turas, kitab-kitab gundul. Kenapa demikian? Karena kita ngepen, karena kita berguru kepada al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Kita duduk seperti ini, Masya Allah, luar biasa. Kalian pakai peci, kalian pakai muknah, kalian seperti inilah. Kenapa? Memang begitulah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah cara yang diwarisi oleh guru besar kita, sehingga itu masih kita lakukan, masih kita abadikan. Itulah makna ar-rajulu ala dini khalilihi. Ada orang yang berguru, ada orang yang ngaji, ada orang yang menuntut ilmu, berkecopong ngendik, bertangkung, semele-melen bertangkung. Ya kenapa? Karena ngepennya kepada gurunya itu. Kan begitu. Ya. Dari itulah falyanzur ahadukum man yukhalilu. Dari itulah telitilah di mana kalian akan berguru. Orang itu jadi selak, kenapa? Apakah dia berguru ke tuan guru? Ya tidaklah. Karena dia berguru ke tu selak. Akhirnya ikut selak. Tahu selak? Leak. Itu kan ada di Anjani, namanya pasar tu selak. Ya, mungkin tulab-tulab baru ini tidak tahu sejarahnya kenapa dinamakan pasar tu selak. Nah, kemarin saya tahu sebabnya karena kalau sudah terbenam matahari sudah sepi orang. Kayak tu selak sudah. Tahu selak ya? Kalau umuran kalian tidak pernah lihat yang namanya tu selak. Kalau kelas-kelas saya pernah beberapa, mungkin 3 kali saya lihat tu selak itu. Ya, jadi gimana ya? Jadi dalam ilmu tu selak itu diajarkan adalah ada nama nabinya. Dia nabinya, nama Nabi Nuh dia akui sebagai nabinya adalah dia Nabi Nuh alaihissalam. Terus yang dia aku nama buminya lain. Nama buminya adalah Kleong namanya. Tahu Kleong? Itu diucap dalam menterinya itu. Itulah ilmu tu selak. Makanya misalnya mau dia kemana sekarang? Mau ke Suralaga, secepat. Kayak orang keramat dia ke Suralaga. Dia mau ke Praia, kayak Kleong, sudah tahu Kleong itu? Ya maksudnya orang Kleong. Nanti kalau anda paham Kleong, cari di Google. Kleong adalah titik 2. Anda akan jumpai Kleong itu. Kleong sekarang sudah langka itu semua. Sudah bisa dikatakan tidak ada. Bumi naran, bumi Kleong. Jadi sehingga kemanapun cepat dia. Orang-orang tu selak itu. Jadi jangan anda anggap orang tu selak itu udah hebat. Hebat dia. Kalau mau ke Praia, mau ke Mataram, dia. Cepat dia ke Mataram. Tidak perlu pakai motor. Tidak perlu pakai Alphard. Tidak perlu pakai Innova. Tidak perlu pakai NMAX. Tidak perlu. Kalah NMAX-mu. Kalau ke Mataram, NMAX yang paling 40 menit nyampe Mataram. Lamun bodoh anta dan sekedip ya bisa 1 jam. Tergantung anda. Tergantung kejelianmu dalam tayak motor. Kalau dia tu selak semenit 2 menit nyampe ke Mataram. 3 menit 5 menit nyampe ke Mataram. Nah, maknanya bahwa seseorang yang soleh, orang yang keramat, bukan ukurannya bisa kesembawa 5 menit. Bukan itu ukurannya. Tu selak aja pintar seperti itu. Ya, karena saya tahu ilmu tu selak, ya saya paham. Engkau tidak tahu ilmu tu selak. Ya, dah faham lah begitu ya. Nah, jadi kita yang paham, jadi bukan hebat. Soalnya ada orang di sini kelihatan baris sendak cet kepenggitan Malik tuh, Ilik Peraya misalnya. Semendak kelihatan nanti di Mataram. Itu bukan ukuran seseorang itu hebat di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Hal-hal seperti itu masih bisa dicari, masih ada cara-caranya. Contohnya adalah tuselak pun bisa seperti itu. Tapi bukan berarti Anda guru ilmu tuselak nanti ya. Berembe tentang adat jari dengan selak. Ya, enggak usah tahu lah itu karena sudah diajarkan. Lamut meli jadi dengan selak, ini tentang kesur sudah Anda nanti ya. Tapi kalau kelas Anda enggak bisa. Begini juga Al-Maghfur lah Bapak Maulana Syekh aja. Ini kelas Maulana Syekh, ini bukan kelas kau, bukan kelas saya, tidak. Beliau itu ingin yang ilmu yang kayak magic itu. Misalnya kalau masuk kamar enggak perlu lewat pintu, masuk ke dalam. Itu juga keinginan Al-Maghfur lah Pak Maulana Syekh itu waktu di Mekah. Sehingga berguru ilmu seperti itu. Hanya mau ke sana bisa tempuh ke sana. Misalnya mau masuk ruangan tidak perlu lewat pintu, tempel badannya di tembok ini bisa masuk ke dalam langsung itu. Alhasil singkat cerita ternyata ilmu seperti itu di sana ada kesirikan. Itulah hikmahnya Allah tidak memberikan saya ilmu seperti itu. Jadi ilmu maghribi itu seperti itu. Ilmu maghribi itu seperti itu sudah. Misalnya ini saya punya jaket, saya punya jas. Pakai ilmu maghribi misalnya. Siapa yang lihat saya semua ngepen ke saya. Itulah yang namanya ilmu seperti itu. Ada senggeger kalau bahasa kita. Lebih atas dari senggeger lagi. Misalnya sekarang apa misalnya. Saya ini pilih apa misalnya. Ini sejadah. Atau ini sapu tangan. Cukup libaskan ini. Semua Anda terpesona dan terhipnotis. Itu ilmu maghribi seperti itu. Ternyata hal-hal seperti itu kerjasama dengan setan iblis. Kenapa bisa setan? Kenapa tidak bisa? Nanti baca di kisah Nabi Sulaiman, ada di Al-Quran itu. Ya, tatkala Nabi Allah Sulaiman alaihissalam menawarkan siapa yang bisa memindahkan istana Ratu Balqis. Faqala ifritun minal jinni, ifrit paling dulu menawarkan diri. Saya mampu Nabi Allah Sulaiman memindahkan istana Ratu Balqis qabla an taquma min maqamika, sendik deman ngadak nganjang leman tok demelinggi. Apalagi sekedar kesur jok toilet idarah ya. Apalagi sekedar hanya terbang ke Mataram Perai, ini istana. Bukan masjid seperti ini istananya, Margonung, istana namanya. Istana Ratu Balqis kan besar, kan jaraja itu istana. Bisa dia pindahkan. Itulah kehebatan Ifrit. Kalau kita bersahabat dengan Ifrit, bisa kita minta bantu. Lalu upungan Nur Aini Allah nutan mana? Ya bisa seperti itu. Kenapa tidak bisa? Ya, karena saya tahu ilmu seperti itu. Itu sebabnya saya bisa bercerita. Misalnya sekarang cewek ini misalnya apa saya pegang sekarang ini? Saya pegang. Ini palang barahin. Kenapa? Meraidam terdemak apaan jaga idam? Saya tukang tegel, ya itu setan-setan itu yang punya apa? Gerek-gerek menimba bareng sugul pendek kemana? Ada ilmu-ilmu seperti itu. Nah, itulah sebabnya kayak sudah wajar, sudah Al-Qur'an sudah dijelaskan. Yang pertama kali menawarkan diri untuk memindahkan istana Ratu Balqis yang begitu megah indah adalah qala ifritun minal jin. Ifrit yang menawarkan diri. Saya mampu Nabi Allah Sulaiman pindahan sendik deman nganjang sebelum engkau berdiri dari tempatmu melinggi. Itulah kekuatannya. Berapa lagi ni upung sekedar 2 3 4 mahadah ya perlu ni metupung anjuk pondok kemarin. Sering ilmu sak menono mama ya. Atau tetapi seperti itu adalah ilmu yang ada kemusyrikannya, syirik kita jadi. Itulah cerita Al-Maghfur lah Bapak Maulana Syekh. Dulu pernah belajar ilmu seperti itu, tapi saya tak lulus kata Bapak Maulana Syekh. Teman saya kok lulus, dempetnya awak nih apa namanya ini tembok menonton langsung ke dalam dia. Sugul Malik keluar lagi ke dalam. Coba Al-Maghfur lah nyoba ini tamu beliau. Nah, ternyata setelah beliau kaji, setelah pikirkan, ternyata itu adalah yang membantu mereka adalah kayak jin, kayak ifrit itu.
Nah, itulah dia. Jadi makanya jangan banyak yang saya tahu. Banyak yang saya tahu orang-orang kita lah yang punya ilmu seperti itu, ternyata itu yang dia apa? Itu yang dia pakai. Oh ya, ini ilmunya ilmu ini. Bisa kita bedakan. Mana ilmunya yang hitam, mana ilmunya yang putih. Kejadiannya sama. Kayak orang keramat semua. Ya. Nah, dari itulah makanya sebagai tolak ukur adalah apakah ucapannya, apakah pakaiannya, apakah kebiasaannya, apakah tata caranya, tingkah laku, perilakunya sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Ada kelihatannya puasa girang, puasa apalagi, pejumat apalagi, malas dia. Tapi Masya Allah hebat dia, dihormati, dikagumi, disanjung, dicari oleh orang-orang hebat. Nah itu kita cek dia, cek. Nah, harus ada ceknya, nah. Ya harus tahu lah. Kayak Anda misalnya, ada orang hebat berpidato, katanya di kitab ini, sementara Anda tahu kitab. Kata di Fathul Mu'in seperti ini. Coba Anda cari di Fathul Mu'in, ada tidak? Ternyata Anda ada. Berarti berdusta. Kan gampang kita ketahui. Nah demikian juga dalam hal seperti itu. Jika kita punya ilmu sekenyen, jadi ada sebagai barometer, sebagai ukuran untuk mengetahui apakah benar atau tidak yang disampaikan. Nah itulah gambarannya. Itu sekedar sebagai dasar ilmu untuk kalian saja, supaya tidak bingung. Kenapa kesana tadi ini? Kita lanjutkan hadisnya. Wa qulubina inna sam'a wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dindik gawe lamun dik tahu. Ya, kenapa? Karena inna sam'a wal basara, semua pendengaran, semua penglihatan, wal fuad, hati kita akan mas'ulah, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika yang ada di hatimu, nauzubillah, yang purnu di hatimu, mas'ulah nanti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Angka ili angan kamu mah hadah doang li angan mah. Ndak baik hadis seke-seke ili atem. Jadi masailah. Kenapa matamu yang kau lihat adalah yang purno saja? Matamu jarang melihat Quran, jarang melihat hadis, jarang melihat kitab-kitab para ulama. Mas'ulah, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari itulah adik-adik para talibat, hukumnya wajib kita menjaga pendengaran, wajib kita menjaga penglihatan, wajib juga kita menjaga hati dan pikiran dari apa? Dari hal-hal yang muharramat, dari hal-hal yang diharamkan, dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina. Ya Allah, berkahilah juga suami maupun istriku ya Allah. Ini hebat ini. Dari sekaranglah berdoa, tidak apa-apa. Dari sekarang kita berdoa, otomatis nanti kalian diberikan suami maupun istri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zurriyatina, demikian juga ya Allah, berkahilah zuriat, anak cucu keturunan kami ya Allah. Ya, bagaimana caranya supaya suami maupun anak keturunan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu dengan cara menunaikan kewajiban-kewajiban. Apa kewajiban jari senina? Iza nazartaha sarratka, adit tetap demen tebuya si semama. Demen tebuya si dengan doa. Ya, tatkala dia ke pasar, tatkala dia ke mal, tatkala dia masuk ke supermarket, Masya Allah, bersolek, berhias dia. Lagu tatkala lek balik kan semama jak leleh. Aja-aja entah. Nah, ini berarti sudah melanggar, meninggalkan kewajiban sebagai istri. Nah, dari itulah kalian yang banat-banat ini, jika kalian nanti sebagai istri, dan toh tidak bisa Anda menjadi suami kan, mesti Anda menjadi istri. Itu yang pertama, wajib
harus kalian selalu senang, bahagia dilihat oleh suamimu. Makanya Masya Allah, jangan heran. Berayam peraya leman kawem tepetak jok anjani masalah. Karena si demen terboya eto. Salah peraya leman lete nyampetin dentoran hujan kayak isi angan. Isi angan kayak. Kenapa? Tatkala dilihat Anda, mukamu dilihat, body doang terlihat. Jangankan dilihat, diingat doang. Sekedar tenget doang, apalagi met deboye langsung lapah jadi telah. Lelah pun hilang. Itulah luar biasa yang namanya iza nazartaha syarat kaitu. Selalu bahagia pokoknya. Bahagia dia melihatmu, bahagia dia mengenangmu dan mengingatmu. Ya kenapa? Karena penampilanmu selalu apa rasilahnya? Selalu glowing agak masinan. Ya, piram-piram tubuh ya Masya Allah, senang-senang. Nah itu kalian pertahankan. Pertahankan dan pertahan. Berbeda nanti pertahanan, ya tentu kaulah yang tahu. Waktu masih banat 3 kali mandi sejelu. Ya berusaha juga. Tatkala sudah menikah juga 3 kali mandi sejelu. Tatkala Anda masih di mahat, tatkala kalian masih menjadi tolibat, Masya Allah, paling kurang 3 kali gosok gigi. Ya, Masya Allah. Pokoknya Anda berhias, Anda paham pokoknya. Makanya kesuksesan dalam rumah tangga itu tergantung istri, bukan tergantung suami. Ya, tergantung kalian sebagai istri. Yang namanya dengan mama, kanduk mai, bale bersih, senina bersih, kan isan tuh dengar. Ya kan? Tapi kalau semua amburadul, nina tebuye prekek tain mata. Iya. Terdeket, ambun kalah bembek ambun. Anak kira-kira. Nggak nyaman. Rumah amburadul, tutup soptek, tutup selana dalam, tutup BH, tuh ureh. Mbe tanda penang boyam, ya. Iya. Kanduk malik meriap le rasanya beron terasin doang mampu. Sebien darak rasin, sieun darasin tawah nyek bahasa saya itu. Diolok lah suaminya kanya menirasin priapam tawah pedis pada rasin kan CEP dan mana dia akan bahagia, mana akan dia senang? Siapapun di dunia jika tidak nyaman di satu tempat dia akan meninggalkan tempat itu. Itu aja sederhananya. Kenapa Anda betah di sini, betah di kosmu? Karena Anda nyaman di sana. Nyaman, makanan Anda ada tapi Anda nyaman. Kita akan betah. Nah demikian juga sang suami maupun sang istri, dia nyaman di tempat itu, dia akan betah. Demikian juga sebaliknya, kalian nanti juga sebagai calon suami, buatlah istrimu menjadi betah. Ndak semama seninem dong milih buaya bersih sementara kau Masya Allah semetmu oler jijik orang lihat. Iya kan tahu. Apa namanya ini? Kerah kelambinya Masya Allah. Bau tetalatan lomak marah bahasa saya itu. Seminggu-minggu dan ada apa? Ndak betah juga istrimu. Tapi saya yakin kalau istrinya bersih otomatis suami ikut bersih. Nah itu sebabnya kuncinya kau. Kalianlah sebagai banat-banat ini, calon-calon istri ini akan sebagai kunci keberhasilan dalam rumah tangga. Kalau munah pacu senina dia pacu semama teman. Embe tandek boye, embe tandek petak buat lain senina dia ruan. Wajar seperti itu. Jangan heranlah. Nantilah kita bahas di kelas itu, tidak bisa dibahas di tempat ini karena ada masih tingkat 1, ada yang belum 17 tahun ke atas. Itu yang pertama, iza nazartaha sarratka, jika kalian dilihat oleh suamimu selalu menyenangkan dan membahagiakan suamimu. Itulah istri-istri yang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami yang bagaimana yang diberkahi oleh Allah? Suami yang Yang pengertian. Tahu pengertian? Pengertian lamu lapah basuh senina nisin. Yang mengerti karakter, mengerti keinginan daripada istrinya, itulah suami yang pengertian.
istrinya mau pauk, lalu bergelindung pita pauk jangkar narmadi. Itu orang ngidam namanya kan. Yang namanya orang ngidam itu kan mencari yang suatu yang langka. Hakikatnya adalah ingin menguji kesetiaan sang amak ini. Singkangan kan dek kisi amak kira-kira setia dan dek amak kira-kira dan sawah piak ke doang, wah menek doang le inak bunek. Diujilah oleh siapa? Oleh anak ini, macam mele ini, mele bakso ini, yang langka-langka lah. Jika sang suami ini bertanggung jawab atau pengertian dia, apapun meleng kawan bergelindung sampai mau. Lelah bergelinding belauk berdaya peta pau, datang balik ndek kanggok pau. Ujian itu bukan hanya milik pau dengan cuma diuji pengertiannya Anda. Itu maksudnya. Tatkala misalnya istrimu lagi betian, lagi hamil, lagi nganak kudik, Anda ambil alih pegawaian dengan ini. Anda nyapu sendiri, Anda pian dirim kopi sendiri, seduhan dirim endomi, kan mana? Indah mupuk sendiri kayu akan senina betian. Betan mupuk dengan ni yang anak kudik rumah anak kan doang susah. Itulah suami yang pengerti. Bagaimana Anda coba? Nganak kocet, suruh meriap, suruh mupuk, suruh kan tak bisa dia. Ya, kalau Anda ingin molah ya silahkan carikan pembantu, carikan dia pembantu, kan begitu. Berapa gaji pembantu ya kalau di Mekah? Paling 4 juta, 6 juta sebulan. Kalau di Lombok berapa ya? 1 juta, 1,5 juta kan gaji pembantu di Lombok. Silahkan cari pembantu. Kalau Anda ingin molah kan begitu. Nah itulah namanya suami yang pengertian. Jadi memahami kondisi, keadaan dan keinginan sang istri. Dia sakit, apa susahnya Anda mengalah untuk nyapu? Apakah susahnya Anda mengalah untuk mengambil sebagian tugas daripada istri? Miskin misal menimpit dia pembantu ndak ambil tapi pembantu gepeng dia medoi. Ngajah di sekolah madrasah 300 siu gaji sebulan. Bayar dilah, bayar pulsa bundim cukup ya. Kalian tampil untuk mengambil alih. Itulah namanya suami yang pengertian. Nah, itulah ciri tanda suami yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekarang amalkan doa ini. Tapi alhamdulillah kita termasuk orang yang selalu mengamalkan doa ini karena ada di Hizib Nahdlatul Wathon. Panjang penjelasannya ini, ya masalah rumah tangga panjang, zurriyat, demikian juga dengan anak cucu keturunan adalah tanggung jawab daripada orang tua. Yang pertama adalah ayuh sinasmahu, hakul walid liwaladihi, kewajiban orang tua kepada anak ayuh sinasmahu, memberikan nama-nama yang baik, Muhammad, Abdullah, Zainuddin, yang bagus-bagus. Itu kewajiban Anda untuk memberikan nama baik. Ya. Istilahnya, kalau istilah pekehnya kita akekah dia. Akekah, berikan nama dan seterusnya. Panjang juga penjelasannya itu. Ya. Wa adabahu, wajib juga bagi orang tua untuk memperbaiki akhlak anaknya. Ndak aja anak menyumpah, ya. Jangan ajar anaknya lalu palingat betlok papu maluh. Tidak boleh seperti itu. Wajib seorang tua untuk mendidik akhlak daripada sang anak. Wa ayyuzawwijahu iza balagha, nikahilah dia tatkala sudah waktunya. Itulah cara agar zuriat kita, anak cucu keturunan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki namanya, perbaiki akhlaknya, nikahi dia jika sudah waktunya untuk dinikahkan. Nah, itulah. Kita lanjutkan, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan berterimalah taubat kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat, sesungguhnya Engkau Maha kasih dan sayang kepada semua hamba-Mu. Taubat itu baru dikatakan taubat kalau kesalahan kita dengan Allah 3 syaratnya. Kalau kesalahan kita dengan sesama hamba Allah 4 syaratnya. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Saya mau ke ke bagian pringgesele itu ya, ada
Ada pokoknya ya. Ya, sekian dan demikian. Ya, silahkan nanti siapa yang menjadi imam, siapa yang sholat. Saya tidak sholat isya di sini karena kejar waktu. Saya akan mohon diri dulu. Silahkan kalian berdoa. Silahkan kalian sholat berjamaah ya. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.